Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'allaha ayyamunna alaina bil ilmi nafi wal amalis salih wa yaftah lana futuhal arifin wa yufaqqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan tentang salam, yang dimana pekan lalu kita sudah selesai membahas tentang bacaan daripada tasyahud akhir, kemudian bacaan sholawat, kemudian ditambah dengan doa-doa setelah tasyahud, bacaan setelah bacaan tasyahud akhir atau sebelum salam, yang dimana kita katakan ada doa yang dianjurkan, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Nah, ini doa yang kita bacakan sebelum salam. Kemudian bisa juga doa dibaca 3 kali atau 1 kali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna atau Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah kami ya untuk senantiasa membasahi lisan kami untuk berzikir. Kemudian wa ala syukrika, kemudian bantulah kami untuk bersyukur, wa husni ibadatik, dan bantulah kami untuk mempersembahkan ibadah-ibadah yang terbaik. Nah, jadi ini juga bisa dibacakan di akhir salat sebelum assalamualaikum atau sebelum salam. Nah, kemudian tapi yang ini bisa juga dibaca setelah salat. Jadi tadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini bisa dibaca sebelum salam. Ada juga yang mengatakan bisa dibaca setelah salam, yaitu ketika zikir, karena dalilnya itu ya fi duburi. Nah, jadi fi dubur artinya di akhir salat. Ada yang mengartikan dubur itu artinya sebelum salam, ada yang mengartikan setelah salam. Kalau mau dibaca sebelum dan setelah ya lebih bagus lagi. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya summa liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Nah, ini kita sudah tuliskan pekan yang lalu bahwasanya dalam riwayat Bukhari Muslim, nah kita juga memilih doa yang kita sukai, yaitu doa yang kita sukai kita panjatkan ya, doa pilihan kita, hajat kita panjatkan di akhir salat sebelum salam. Nah, setelah tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Kemudian bisa ditambahkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini bisa dibaca 3 kali. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan doa yang kita kehendaki. Nah, atau yang kita sukai. Nah, setelah itu barulah kita salam. Nah, berarti sekarang nomor berapa nih? Nomor 17. Kemarin nomor berapa? Tasyahud akhir nomor 15. Terakhir 15 ya. Berarti sekarang 16. Nah, sebenarnya 17. Kemarin itu sebenarnya sholawat itu 16. Bacaan sholawat itu 16. Karena beda bacaan tasyahud akhir dan bacaan sholawat. Nah, tapi kalau mau disatukan ya enggak apa-apa. Nah, intinya bacaan ketika duduk tasyahud akhir gitu aja. Berarti itu nomor 15. Kalau yang itu nomor 15 berarti sekarang 16. Tapi kalau sholawat nomor 16 berarti yang sekarang 17. Nah, yang sekarang adalah tentang salam, Nah, apa bacaan salam atau yang pertama? Nah, kita murojaah, apa hukum daripada salam? Termasuk rukun. Nah, jadi wajib dibaca. Jadi ini termasuk rukun qauli. Jadi salam itu rukun
qauli. Nah, maksudnya bacaannya. Adapun gerakannya hukumnya ya menoleh ke kanan dan ke kiri itu hukumnya sunnah. Sunnah apa? Ab'ad atau hayat? Hayat. Karena ab'ad itu ya 7 saja. Tuh 7, selebihnya semuanya sunnah hayat. Berarti menoleh ke kanan, menoleh ke kiri itu termasuk sunnah hayat. Nah, adapun yang rukun adalah ucapan atau bacaan assalamu alaikum titik. Itu yang rukun. Nah, jadi kita ulangi, gerakan ke kanan dan ke kiri, menoleh ke kanan dan ke kiri itu hukumnya sunnah hayat. Kalau ada orang yang salam tapi tidak menoleh, bagaimana hukum sholatnya? Sah. Nah, karena tidak meninggalkan rukun. Nah, kemudian yang menjadi rukun adalah bacaannya. Bacaan yang mana? Bacaan ketika salam pertama. Adapun bacaan ketika salam kedua hukumnya sunnah. Nah, jadi bacaan yang pertama, karena kita ada 2 salam, bacaan pertama rukun, bacaan kedua sunnah. Bacaan yang pertama yang mana saja yang rukun? Assalamu alaikum. Nah, itu yang rukun. Assalamu alaikum. Adapun warahmatullahi itu sunnah. Wa barakatuh hukumnya khilaf. Nah, jadi ada perbedaan di kalangan, bahkan di dalam mazhab Syafi'i pun ada perbedaan. Sebagian ulama mengatakan ya tidak usah ditambahkan wa barakatuh, cukup sampai assalamu alaikum warahmatullahi ke kanan, assalamu alaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, dan ini adalah pendapat yang paling masyhur. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya ya enggak apa-apa ditambahkan wa barakatuh. Jadi maksudnya kalau ada yang menambah ya enggak apa-apa gitu. Nah, tidak mengapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi yang lebih masyhur tidak usah ditambahkan wa barakatuh. Kemudian pendapat yang ketiga, katanya kalau salam pertamanya pakai wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ke kiri tidak usah pakai wabarakatuh. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan di 2 salam ini tidak usah menambahkan wabarakatuh. Dan inilah yang pendapat yang banyak tersebar, yang masyhur. Nah, ini pendapatnya. Kemudian yang kedua lawan pendapat yang pertama. Kalau tadi tidak usah ditambahkan, pendapat yang kedua mengatakan ditambahkan di 2 salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Jadi lawan dari pertama. Kemudian ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga ini di tengah-tengah, ya kan? Tengah-tengah. Ke kanannya pakai wabarakatuh, ke kirinya tidak pakai wabarakatuh. Nah, jadi ini 3 pendapat berkaitan dengan bacaan salam ketika kita sholat. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi maksudnya ya nggak apa-apa dipilih pendapat yang pertama. Maksudnya kalau sholat ya diusahakan ya nggak usah pakai wabarakatuh. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Sebenarnya sudah cukup. Nah, tapi maksudnya kenapa kita menyebutkan pendapat yang lain? Supaya kalau ada yang baca seperti itu menambahkan wabarakatuh, ya itu juga ada ulamanya. Maksudnya ya tidak usah diingkari, tidak usah disalah-salahkan. Nah, ini berkaitan dengan salam, bacaannya. Jadi kita sudah tahu rukunnya. Yang mana yang rukun? Yaitu assalamualaikum warahmatullahi sunnah. Dan itu yang pertama. Adapun yang kedua, hukumnya sunnah. Kalau gerakannya hukumnya sunnah juga. Nah, jadi kapan berakhirnya? Kapan sholat itu sudah bisa minimal sudah bisa dikatakan selesai atau sah? Ketika kita sudah selesai melafalkan assalamualaikum di salam pertama. Ya, sudah selesai. Berarti sudah sah. Nah, sekarang berkaitan dengan maknanya atau tadaburnya. Nah, jadi yang pertama adalah
kita sudah mengetahui bersama bahwasanya sholat itu adalah hablum minallah. Jadi sholat itu adalah hubungan antara seorang hamba dan Robnya, penciptanya, dengan Tuhannya. Nah, jadi sholat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang biasa kita kenal dengan istilah hablum minallah, hablum minallah. Makanya ya ketika di surah Al-Fatihah ya kita sudah bahas juga bahwa ketika di surah Al-Fatihah itu kita seperti berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawabannya apa? Kalau masih ingat? Hamadani abdi ar-rahmanir rahim. Asna alayya abdi maliki yaumiddin majjadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara saya dan hambaku, kata Allah. Jadi maksudnya ini hubungan kita. Jadi artinya orang yang menyanyiakan sholatnya artinya dia telah menyanyiakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang tidak memperhatikan sholatnya itu artinya dia tidak memperhatikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya bisa dilihat agama seseorang itu ya dari sholatnya. Dari sholatnya. Bagaimana dia menjalin hubungan yang baik dengan pencipta. Kalau dengan penciptanya saja dia tidak bisa menjalin hubungan yang baik, maka ya siapa yang menjamin baginya untuk berbuat baik dengan sesama manusia ya, meskipun ada orang yang berbuat baik sesama manusia. Nah, waalaikumsalam. Jadi karena kita sudah mengetahui bahwa dari awal sholat, apa terjemahan dari sholat? Af'alun wa aqwalun, perbuatan, gerakan, wa aqwalun, bacaan atau ucapan-ucapan, muftatahatun bit takbir, yang dimana sholat itu diawali dengan takbir Allahu Akbar, kemudian muhtatamatun bit taslim, kemudian ditutup oleh salam. Jadi perbuatan atau bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berarti akhir sholat itu adalah salam, awal sholat adalah takbir, setelah salam berarti selesai. Nah, maka sebelum kita selesai ya menyelesaikan hubungan kita ini ya, mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingatkan dengan salam itu, Assalamualaikum, sambil kita disunnahkan, disyariatkan, dianjurkan untuk menolehkan kepala kita ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, dan sunnahnya sampai pipi kita ini bisa terlihat oleh orang yang berada di belakang kita. Jadi bukan hanya sekedar seperti ini, tetapi diusahakan ya sampai kira-kira pipi kita itu bisa dilihat oleh orang yang berada di belakang kita. Tapi tidak usah sama badannya. Nah, kenapa? Ini kita sudah jelaskan. Tidak usah sama badannya. Kenapa? Kalau dia seperti ini, berarti dadanya tidak menghadap kiblat. Kalau dia tidak menghadap kiblat dalam sebagian sholatnya, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Terkhusus di salam pertama. Adapun salam kedua kan ya sudah, bukan bebas aja. Maksudnya ya tetap tidak ya menggerakkan badan, tapi maksudnya sudah dianggap sah. Nah, jadi kalau salam ya yang menoleh itu kalau bisa mukanya, kepalanya saja, jangan sama dadanya. Nah, itu apa maknanya? Ya, seakan-akan ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya setelah engkau, wahai hambaku, setelah engkau memperbaiki hubungan engkau denganku, ya ibaratnya ini dengan Allah maksudnya, ya maka jangan lupa untuk memperbaiki hubungan antara engkau dan sesama hambaku. Maksudnya dengan manusia yang lain, dengan orang yang berada di sekitar engkau. Jadi yang biasa dengan yang kita kenal dengan istilah hablum minan nas. Artinya dengan kata lain, kesimpulannya bahwasanya ya setelah kita memperbaiki hubungan kita
ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, terkhusus orang-orang yang terdekat dengan kita. Makanya kita disuruh menoleh. Kenapa kira-kira kita disuruh menoleh? Ya untuk melihat ke samping kanan, untuk melihat ke samping kiri. Ya mungkin di situ ada orang yang membutuhkan. Mungkin di situ ada orang yang kelaparan yang membutuhkan makanan. Di situ ada orang yang sakit. Ya mungkin mana si fulan kok tidak hadir sholat berjamaah, ya kan? Akhirnya kita cari. Biasanya dia rajin sholat berjamaah, tetapi kenapa pada sholat yang ini dia tidak hadir? Boleh jadi ada musibah, boleh jadi ditimpa penyakit. Nah, akhirnya ketika kita sudah tahu, ya kita menziarahi, kita berkunjung kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ya. Atau mungkin ada kesulitan-kesulitan yang lain, maka kita ya disuruh untuk melihat ke kanan, untuk melihat ke kiri. Nah, seraya kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Nah, serta kita membaca doa keselamatan. Jadi doa assalamualaikum artinya semoga keselamatan ya tercurahkan untuk kalian. Kemudian di dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa sesungguhnya kita bersalam itu, mengucapkan salam atau doa keselamatan itu ya kepada siapa? Yang pertama adalah kepada manusia yang hadir maupun tidak hadir, ya kan? Yang dekat maupun yang jauh. Nah, kita ucapkan terkhusus yang dekat, yang tinggal satu kampung dengan kita, yang bertetangga dengan kita, keluarga kita. Nah, kemudian juga salam itu diperuntukkan untuk siapa? Ya untuk yang terlihat dan tidak terlihat. Apa contoh yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat adalah jin. Nah, jin yang soleh kita juga mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Nah, kemudian yang ketiga juga kita juga mengucapkan salam kepada siapa? Kepada malaikat Raqib dan Atid, kepada malaikat yang hadir di situ di masjid itu. Nah, jadi assalamualaikum itu kita ucapkan doa keselamatan itu yang pertama untuk saudara-saudara kita, saudara seiman kita, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Kemudian yang kedua kepada jin, tentunya jin yang soleh. Nah, karena jin terbagi menjadi dua, ada yang soleh, ada juga jin kafir. Nah, maksudnya kepada jin yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah kepada para malaikat yang hadir, terkhusus Raqib dan Atid, untuk mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya segala perbuatan kita ya dicatat dan diperhatikan oleh para malaikat. Nah, segala kebaikan kita akan dicatat, segala keburukan kita juga akan dicatat oleh malaikat, supaya kita istisyar bi muraqabatillah, supaya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikat pencatat amal kebaikan dan amal yang buruk. Nah, jadi ini kesimpulan yang pertama, bahwa sesungguhnya setelah kita memperbaiki hablum minallah, jangan lupakan hablum minan nas. Nah, assalamualaikum. Nah, kenapa? Ya, kita sudah pernah menjelaskan juga di sini bahwasanya ya berbahaya sekali ya ketika orang hanya memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah saja. Hablum minallahnya bagus, tapi hablum minan nasnya tidak bagus. Bahkan sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala pernah berkata ya, yang sering kita ulang-ulang, bahwa sesungguhnya ya 70 atau satu dosa kita, satu kezaliman kita, kesalahan kita antara kita dengan makhluk, antara kita dengan manusia ya, yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan, dan dia belum memaafkan kita, maka itu jauh lebih berat daripada 70 dosa antara kita dengan Allah. Jadi satu dosa antara kita dengan manusia, dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudari kita, nah, dengan manusia, itu jauh lebih berat daripada kita membawa 70 dosa nah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya jawabannya karena hubungan kita dengan Allah itu mabniun 'alal musamaha. Artinya apa? Karena Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, ya kan? Ketika kita sebanyak apapun dosa kita,
Kalau kita benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, maka seluruh dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau ataitani bi qurabil ardi khotoya summa lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha magfirah. Kalau seandainya engkau datang dengan membawa dosa seluas langit, seluas bumi, engkau datang bertemu aku tidak berbuat syirik, nah, la ataituka bi qurabiha magfirah. Maka Allah Ghafur, Allah Maha Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Ya, mempersiapkan juga ampunan seluas dosa yang kita bawa. Wala ubali, kata Allah, dan saya tidak pedulikan betapa banyak dosa-dosa hambaku. Yaitu Allahu Ghafur. Tapi kalau manusia, ya, standarnya itu bermuamalah dengan manusia itu bukan musamaha, tapi musyaha. Kenapa? Karena manusia itu susah untuk memaafkan. Kalau Allah kita minta maaf, benar-benar kita taubat, langsung diterima. Ya kan? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Nah, innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawwabin. Ya kan? Allah mencintai orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertobat. Tapi kita mungkin sudah 3 tahun kita meminta, sudah 3 Idul Fitri kita meminta maaf, dia masih belum memaafkan. Boleh jadi ya di lisannya sudah memaafkan, tapi hatinya belum. Hatinya belum. Itulah manusia. Makanya berbahaya, ya, berbuat salah dengan manusia, menzalimi manusia itu ya luar biasa. Kenapa? Bisa jadi dia menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bolak-balik minta maaf, dia tidak mau maafkan kita, ya bahaya. Nah, makanya ya kemarin kan ada yang sempat ya di media sosial itu, ya kan, yang bilang golbok, nah, ya kan, yang bilang golbok. Nah itu ya kita tidak membenarkan itu, ya kan, kita tidak membenarkan itu, karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apa artinya? Sebelum kita ngomong itu ya dipikir dulu. Nah di situ katakan falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang hendaklah dia diam. Berkata baik atau diam, satu antara, kita harus memilih satu di antara dua ini. Artinya apa? Bagaimana supaya kita mengetahui ini baik dan ini tidak baik? Ya harus mikir dulu. Maka setiap sebelum ngomong ya dipikir dulu, ditimbang-timbang dulu. Nah, supaya kita tahu. Nah, jadi tidak bisa jadi kaidah kita sebagai seorang muslim tidak ada istilah ceplas-ceplos. Oh, saya orangnya ceplas-ceplos. Ya itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu falyakul khairan aw liyasmut. Tidak boleh ceplos. Supaya kita tahu bagaimana kita falyakul khairan, bagaimana supaya kita tahu ini perkataan yang baik, mendatangkan manfaat, maslahat. Ya harus dengan mikir, ya kan? Harus dengan mikir, ditimbang-timbang dulu. Kalau saya mengatakan ini, apakah itu baik atau tidak? Kalau kita sudah mikir dan kita mengatakan, oh ini baik, maka tidak apa-apa kita mengeluarkan perkataan itu. Tapi ketika kita berpikir dan mengatakan, oh kayaknya ini tidak baik, tapi mudaratnya lebih besar misalnya, maka lebih baik diam. In kanal kalamu min fiddah fasukutu min zahab, kata Luqmanul Hakim rahimahullah ta'ala. Kalau seandainya perkataan itu dari perak, maka sesungguhnya ya diam itu dari emas. Nah, maka ada seorang ulama mengatakan, ya belajarlah diam sebagaimana kita belajar berbicara. Ya terkadang kita hanya ikut seminar sana, pelatihan sana untuk bagaimana supaya kita bisa ngomong di depan orang, ya kan? Belajar untuk ngomong supaya omongannya tertata rapi, ya kan, omongannya bisa didengar orang, diterima orang, bagaimana dia menarik ya pendengarnya, audiensnya dan seterusnya. Ya tetapi jarang sekali orang yang belajar untuk diam. Nah, padahal tidak ada orang yang menyesal karena diam. Tapi kebanyakan orang menyesal karena dia banyak berbicara. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, dan tidak ada satu huruf pun yang keluar dari lisan kita kecuali itu akan dicatat oleh raqib dan atid. Nah, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya kata para ulama, man adda au man hasaba kalamahu min amalihi qalla kalamuhu.
Siapa yang menganggap bahwasanya setiap dari ucapannya itu adalah amalan yang hendak dipertanggungjawabkan, maka dia akan sedikit berbicara. Kenapa? Karena dia tahu semakin banyak dia berbicara, semakin panjang hisab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita tahu lisan ini tidak bertulang, ya kan? Tetapi kata pepatah Arab, ini lebih tajam daripada pedang. Orang diiris ya boleh sembuh. Boleh sembuh. Kita terluka dengan senjata tajam ya boleh sembuh. Atau paling maksimal ya mati, sudah selesai. Tapi orang yang teriris hatinya ya terkadang ya sampai mati pun tidak hilang. Nah, ya kaca retak boleh direkat, ya kan? Gala patah boleh disambung. Tapi hati yang rusak, hati yang retak, di mana obat akan dicari? Ya susah. Terkadang kalau hati orang sudah sakit itu biasa sampai 7 turunan dendamnya. Ya kan, ada istilahnya. Karena kakekmu dulu, ya kan? Karena kakekmu dulu. Ya, makanya ada istilah dendam 7 turunan. Dendam kusumat. Nah, jadi sekali lagi, itu pelajaran bagi kita semua. Tetapi ya saya pribadi, ya saya sempat kemarin nulis juga ya kan di status saya katakan bahwasanya ya jangan lupa untuk menjaga lisan kita ketika kita menasehati orang yang tidak menjaga lisannya. Jadi ada orang yang tidak menjaga lisannya, jangan sampai kita mengejek dia, karena Islam itu yang mengajak bukan mengejek. Ya kan? Islam itu mengajak bukan mengejek. Ya, Islam itu merangkul, memperbaiki, bukan menyalah-nyalahkan. Semua kita adalah pendosa. Bedanya Allah masih tutup aib kita, gitu aja sebenarnya. Bahkan tidak ada yang menjamin kita lebih afdol dari dia, ya kan? Ya boleh jadi Allah buka ya untuk mengampuni dosanya. Tapi kita yang tidak dibuka, boleh jadi kita dosa-dosa kita ya belum diampuni. La qadarallah. Nah, jadi saya ketika melihat itu ya saya tidak berani menghakimi, mengejek, tapi kita juga tidak membenarkan perilaku itu. Makanya saya juga tuliskan ikrohil maksiyah wala takrohil asi. Kita itu hanya membenci perilakunya, ya, sifat buruknya, tapi kita tidak boleh membenci orangnya. Ini sekarang orang main fisik, ya kan? Orang ada, ya kita semua ini saya yakin ya di sini tidak ada yang malaikat di sini. Semua pasti pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti hati saudaranya. Semua pernah kesleo, ya kan? Semua pernah salah di dalam bertutur kata, baik kita sadar ataupun kita tidak sadar. Artinya apa ya, sama sebenarnya kita sama-sama hamba pendosa gitu aja. Dan kita tidak boleh memandang hina mereka. Maka saya ya mengajak ya jangan menghina. Ya dia ketika dia ngomong golbok itu akan dihisap, ya benar, karena setiap ucapan itu akan dihisap. Dia akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan ucapannya itu. Tetapi jangan lupa kita juga akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap ejekan yang keluar daripada lisan dan tulisan kita. Ya sama-sama mempertanggungjawabkan. Kalau dia sudah meminta maaf, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Ya urusan hati bukan kita, ya, itu urusan Allah, tetapi kita berhukum dengan yang zahir. Dia sudah minta maaf ya sudah selesai, dan dimaafkan ya sudah selesai sebenarnya. Tapi kita misalnya, kapan kita bisa minta maaf ketika kita ngejek dia? Bisa ketemu. Kalau kita meninggal dan kita misalnya la qadarullah, kita bukan di sini sebenarnya maksudnya, ya ini untuk pelajaran saja untuk saya pribadi, ya supaya kalau ada seperti itu tidak usah ngejek. Menasehati boleh, mengajak memperbaiki boleh, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka ya kita dianjurkan untuk memperbaiki, tapi bukan untuk mengejek. Tapi bukan untuk merendahkan, apalagi menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang itu. Na'udzubillah. Ya.
Maka al-ibro bil khawatim. Kita tidak tahu siapa yang lebih dekat di sisi Allah, ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Kita tidak bisa menebak-nebak. Yang tahu yang mana yang lebih soleh, yang mana yang lebih mulia hanyalah Allah. Kemudian ada orang ngambil videonya, ya kan, ucapannya di masa lalu tentang materi ceramahnya, jangan menghina, ya kan? Dengar, kemudian disandingkan dengan video yang baru-baru ini, yang ibaratnya dia menyelisihi ucapannya, ya kan? Ya sebenarnya sama-sama saja sebenarnya. Kita juga sering itu memberikan nasihat, tapi kita juga melanggar nasihat itu, ya sebenarnya sama-sama sebenarnya. Cuman bedanya dia ya viral, kita tidak. Boleh jadi viral itulah ya karena dia dihujat, boleh jadi karena hujatan itulah akhirnya Allah mengampuni dosanya melewati jalur hujatan itu dan hinaan itu. Tapi kalau kita ya wallahu alam. Ya makanya kita ya jaga lisan kita juga, Ya, memperbaiki boleh, menasehati boleh, tapi jangan apalagi menghina. Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam tidak pernah mengajarkan itu. Kalau benar kita memang mencintai saudara kita, ya kita nasihati dengan rahmah, ya kan? Bil mau'izati al hasanah. Nah, dengan baik. Kira-kira kalau ada orang yang melanggar kemudian dinasehati dengan keras, kira-kira dia mau terima nasihat kita? Ya tidak. Ya kan? Semuanya itu Nabi sudah memberikan contoh bagaimana dia memberikan akhlak mulia sehingga orang-orang itu mau menerima dakwah Islam dengan akhlak mulia. Nah, dan seterusnya. Yang pada intinya kembali lagi kita mengatakan bahwasanya ya hendaklah kita, kenapa saya membahas ini ya karena ini masih berkaitan dengan materi kita. Assalamualaikum artinya doa keselamatan. Apa artinya doa keselamatan? Artinya, ketika kita mengatakan assalamualaikum, baik itu di luar sholat ataupun di dalam sholat, itu artinya doa keselamatan bagimu. Selamat dari apa? Selamat daripada gangguan lisan kita dan selamat daripada gangguan tangan kita. Karena di dalam hadis sahih dikatakan al-muslimuna man salimal muslimuna. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki, ya, yang benar-benar muslim adalah orang yang dimana kaum muslimin yang berada di sekitarnya itu merasa aman, selamat daripada gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Itulah arti daripada assalamualaikum. Tetapi terkadang kita ketika berjumpa assalamualaikum, ketika kita hendak berpisah, kita gibahi orang yang baru kita ya doakan assalamualaikum. Berarti kita tidak paham doa kita. Assalamualaikum artinya apa? Engkau selamat dari gangguan lisanku. Artinya saya tidak menggibah engkau, saya tidak menertawakan engkau, saya tidak menghina engkau, saya tidak mengejek engkau, saya tidak memfitnah engkau. Itu arti daripada assalamualaikum. Tapi kan kita menjadi formalitas. Assalamualaikum itu sekedar formalitas, tidak sakral lagi sebagai doa, sebagai ucapan mahabbah di antara kaum muslimin. Padahal itu adalah ucapan mahabbah untuk supaya kita saling mencintai, mempererat ukhuwah kita. Makanya kita dianjurkan untuk afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Supaya apa kira-kira salam itu? Ya supaya kita saling mencintai. Supaya kita saling mencintai. Jadi inti daripada ini adalah yang pertama, makna dari salam tadi artinya apa? Bahwa ketika kita membacakan doa, artinya orang yang kita ucapkan assalamualaikum artinya engkau selamat daripada gangguan lisanku dan gangguan tanganku. Maksudnya saya tidak akan menzalimi engkau. Itu arti daripada assalam. Makanya enak ketika kita paham, kita bertemu dengan orang assalamualaikum. Kita nasihati diri kita, jangan sampai lidah saya menyakitinya, jangan sampai saya mengambil haknya dengan tanganku, jangan sampai saya memukulnya. Itu arti daripada assalamualaikum. Min lisanihi wa yadihi. Ada di suatu hadis yang sahih disebutkan, riwayat yang sahih, bahwasanya ada seorang wanita. Wanita ini adalah ahli ibadah. Ya, wanita ini ahli ibadah, dia rajin sholat malam, dia rajin puasa sunnah. Kita tidak berbicara tentang sholat wajib dan puasa wajib.
itu sudah lewat tentunya. Maksudnya dia sudah puasa sunnah, artinya yang wajib, apalagi qiyamul lail, apalagi sholat 5 waktu. Dia bersedekah, nah, apalagi zakatnya. Nah, artinya apa? Ini adalah ahli ibadah. Ketika diadukan dan ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana menurut engkau tentang seorang wanita yang Masya Allah ibadahnya luar biasa, tetapi yu'zi jironaha, tetapi dia mencela dan menghina atau menyakiti hati daripada tetangganya, maksudnya orang yang berada di sekitarnya. Karena apa? Dia tidak mampu menjaga lisannya. Mungkin dengan gibah, mungkin dengan ejekan, dengan hinaan dan seterusnya. Akhirnya dia menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasulullah? Bagaimana sikap Rasulullah menanggapi wanita tersebut? Kata Rasulullah, la khairu fiha hiya finnar. Wanita seperti ini yang kita mungkin di dalam zahir kita ini Masya Allah, sholatnya lancar, puasanya lancar, puasa sunnahnya lancar, sedekahnya lancar, dermawan dan seterusnya. Tetapi kata Rasulullah, la khairu fiha, tidak ada kebaikan, ya, tidak ada khair bagi wanita ini. Hiya finnar, dia akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Maka kita tadi ya tekankan di awal bahwasanya tidak cukup hablum minallah. Itu kan tadi dia hablum minallah, tapi dia tidak mampu menjaga lisannya, sehingga apa? Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan lagi. Maksudnya tidak ada kebaikan, ya, ibadah-ibadahnya tidak ada gunanya gitu. Ketika seseorang itu tidak menjaga lisannya. Kenapa? Kenapa? Ya karena kualitas iman kita itu sebenarnya berbanding lurus dengan kualitas lisan kita. Makanya di riwayat yang sahih lagi dikatakan bahwasanya la yastaqimu imanu abdin, ya kan, hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus, tidak akan baik iman seorang hamba sampai hatinya itu lurus, sampai hatinya itu bersih. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati seseorang itu tidak bakalan menjadi baik sampai lisannya baik. Innama ju'ilal lisanu dalilan alal qalbi. Bahwasanya apa yang keluar di lisan kita itulah kualitas hati kita. Ya, iman memang tidak kelihatan. Iman memang tidak kelihatan karena iman itu di dalam hati. Kita tidak bisa lihat. Tetapi ada tanda-tandanya kalau kita mau tahu iman seseorang, kualitas iman kita semua, ya lihat saja ucapan kita. Makanya dikatakan tadi di hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Apa sebenarnya hubungannya? Kenapa hadis ini dibuka dengan man kana yu'minu? Ya kan? Barang siapa yang beriman, pasti dia mikir dulu sebelum ngomong. Ketika dia sudah mikir, kalau itu kebaikan dia ngomong, kalau itu bukan kebaikan maka dia diam. Mangkana yu'minu, berarti iman ini hubungannya dengan ucapan. Hubungannya sangat erat. Nah, jadi keimanan kita ini bisa bagus kalau tempat iman ini bagus. Apa tempat iman? Hati. Hati ini bisa bagus kalau lisan kita bagus. Nah, jadi tidak usah mengatakan yang penting imannya, tidak ada seperti itu. Jadi iman itu bisa tergambar daripada ucapan kita. Bagaimana seseorang itu sangat hati-hati di dalam mengeluarkan ucapannya. Makanya katanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, dia pernah berkhutbah, ya, pernah memberikan nasihat materi, kemudian ketika dia memberikan nasihat dia terdiam. Ketika ditanya, kenapa engkau diam? Nah, kalau kita diam itu biasanya karena lupa. Tapi kalau sekelas ulama ya ndak lupa, bukan lupa diamnya. Tapi ketika ditanya kenapa diam, maka dia menjawab, al-kalamu fitnah. Ucapan itu fitnah. Apa artinya fitnah? Fitnah. Terkadang kita ngomong itu bangga, masya Allah, ya kan? Tadi saya ngisi materi, tadi saya ngisi kajian, sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa misalnya. Itu namanya fitnah. Kita ujub dengan perkataan kita. Nah, kita ujub dengan perkataan, kita bangga dengan perkataan kita. Kita terfitnah, kita diuji. Nah, maka kata ulama yang lain,
Ketika kita, nah ini sudah saya pernah sebutkan, ketika kita ujub atau bangga dengan ucapan kita, maka solusinya apa? Diam. Kalau kita ujub dengan omongan kita, diam, makanya dia diam. Tapi kalau kita misalnya sudah belajar, Masya Allah, tidak boleh omon-omon terlalu banyak misalnya, ya tidak bisa, harus mikir dulu sebelum berbicara. Kenapa? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil, sangat hati-hati. Akhirnya semua orang berbicara, dia terdiam sendiri, dia terdiam. Ketika dia diam, dia ujub dengan diamnya. Jadi ada juga orang ujub dengan diamnya, merasa oh saya lebih bagus. Kenapa? Orang lain cerocos, orang lain omon-omon, semuanya ngomong, semuanya komentar, saya sendiri yang menjaga perkataan. Akhirnya dia ujub dengan diamnya. Kalau kita ujub dengan diam, kita bicara. Paham? Jadi terkadang kita ujub dengan perkataan kita, terkadang kita ujub dengan diam kita. Obatnya lawannya. Saat kita ngomong, kita ujub dengan kalam kita diam. Saat orang semua berbicara, kita memilih diam, akhirnya kita ujub. Oh, saya yang lebih bagus karena saya diam, mereka berbicara semua. Kita ujub. Ketika kita ujub dengan diam kita, ya bicara. Nah, sini kena, maju kena, mundur. Mundur kena. Artinya apa ya? Kalau mau berbicara ya diniatkan yang baik-baik. Ini sebenarnya materinya panjang ya. Materinya panjang sekali tentang bagaimana menjaga lisan, bagaimana hubungannya dengan iman, bagaimana ternyata iman itu selalu dikaitkan oleh Rasulullah dengan bagaimana hablum minan nas kita, la yu'min, ya kan? Tidak beriman. Kata para sahabat, siapa itu tidak beriman? Khoba wa khosiro, mereka adalah orang celaka, mereka adalah orang-orang yang merugi. Man layak manujaruhu bawaikohu, orang-orang yang dimana tetangganya itu tidak merasa aman dengan gangguannya. Contohnya apa? Ada hajatan, Masya Allah, dangdutannya sampai tengah malam. Tetangganya ada anak kecil yang mau tidur, tidak bisa tidur malam. Ada yang sakit gigi, tidak bisa, ya kan? Ada yang mungkin besok ujian, mau belajar, ya kan? Mau setoran, tidak bisa hafal. Kenapa? Dangdutnya luar biasa, sampai menggema-gema sampai tengah malam. Nah, itu malayak manubawaikohu. Dan itu kita lihat di sekitar kita, ya kan? Itu kita lihat di sekitar kita. Bolehlah pagi, ya boleh. Bukan boleh, maksudnya ya masih mending. Tapi kalau malam, ya Allah, ya jangan dipotong ya. Bahaya ini. Ya itu mengganggu tetangga. Sampai saya punya tetangga, ketika di depan rumahnya itu ada hajatan, ya dia nanya di mana ada kontrakan. Dia enggak bisa, anaknya enggak bisa tidur, anaknya sakit. Sampai dia bukan ngontrak, sewa tempat, tinggalkan rumahnya. Kenapa? Depan rumahnya siang malam pagi, ya Allah. Nah terkadang sini antum nginap di rumah saya, ya saya pergi nginap di pondok gitu. Nah, ya saking seperti itunya. Itu misalnya apa lagi? Parkir sembarangan, menghalangi jalanan, buang sampah sembarangan. Ya itu semua mengganggu tetangga. Nah, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nah, itu yu'min juga, iman. Laisa bimu'min, tidak dikatakan orang itu beriman. Alladzi yabitu syab'anan wa jaruhu ila jambihi ja'i. Tidak dikatakan orang itu beriman. Siapa itu? Adalah orang yang ketika dia tidur dalam keadaan perutnya kenyang, sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan. Nah, la yu'min kata Nabi. Tidak beriman atau tidak sempurna imannya. Bagaimana? Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita baca Quran, kita baca hadis, kita akan dapati ternyata iman ini sangat erat hubungannya dengan apa? Dengan ukhuwah. Bagaimana kita memperlakukan saudara kita, bagaimana kita menjaga lisan kita, itu apa? Ukhuwah itu, supaya tidak menyakiti hati saudara. Falyukrim jarohi itu apa artinya? Ukhuwah, hubungan kita dengan tetangga. Falyukrim doifahu, ukhuwah, semua tentang iman ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai
kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Mundur, lihat. Jadi kalau kita mau mengeluarkan, Masya Allah, dalil dari Al-Quran, bagaimana iman ini hubungannya sangat erat dengan ukhuwah. Ya kan? Nah, ini sudah jam berapa nih? Kayak gelap gitu. Nah, masih lama ya? Atau sudah habis nih? Sudah habis ya? Nah, sudah selesai sebenarnya. Nah, ini intinya tentang salam. Kemudian satu lagi warahmatul. Tadi salam artinya apa? Doa keselamatan. Ketika kita mengucapkan itu berarti artinya orang itu selamat daripada gangguan lisan kita, yang penting dari kezaliman kita. Nah, kemudian yang kedua warahmatullahi, kita juga mendoakan rahmat. Sebagaimana kita mendoakan rahmat, kasih sayang itu limpahan Allah, limpahan kasih sayang dan limpahan rahmat Allah tercurahkan kepada saudara-saudara kita, insya Allah malaikat juga akan mendoakan dengan doa yang sama. Artinya ketika kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan kita. Ketika seseorang itu kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka salah satu kuncinya adalah, ini saya sudah sebutkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangi kita. Kalau kita pengen mendapatkan rahmat Allah, maka kita hendak berkasih sayang dengan hambanya Allah. Maka ada seorang ulama mengatakan, nah, seberapa cepat kita memaafkan seseorang, maka secepat itulah Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi terkadang kita ini tidak adil. Ya Allah, ampunilah dosa saya, tapi dia tidak bisa memaafkan saudaranya. Al jaza'u min jinsil amal kama tadinu tudan. Naam. Hal jazaul ihsan illal ihsan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik pasti akan kembali ke diri kita. Kita maafkan orang, Allah juga akan memaafkan kita. Kita doakan berkasih sayang dengan hambanya Allah, maka Allah juga akan menyayangi kita. Bahkan di dalam riwayat yang sahih, asyah, seekor kambing, in rohimtaha, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya, Musnad Ahmad. Nah, bahwasanya ketika kita menyayangi, jangankan manusia, kambing, menyayangi kambing, nah, yarhamukallah, maka Allah juga akan menyayangimu. Nah, karena ada seorang sahabat mengatakan, saya mau menyembelih kambing, tapi saya sangat sayang dengan kambing ini misalnya. Maka Nabi mengatakan, in rohimtaha yarhamukallah. Berkasih sayang dengan hewan saja, nah, Allah sudah menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Yang kita kenal juga, ada wanita pezina yang memberikan air. Kenapa? Karena berkasih sayang dengan makhluk. Padahal anjing itu adalah najis. Maka gufirat zunubu al-mar'ah. Jadi dosa-dosanya diampuni, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Itu berkasih sayang dengan hewan. Kita belum berbicara bagaimana kalau kita berkasih sayang dengan manusia. Nah, jadi selalu seperti itu. Kita mau dibantu Allah, bantu hambanya. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kita tidak mau aib kita dibuka, maka jangan buka aib orang lain. Jangan gibahin orang lain. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya. Maka ya, sebagaimana kita berbuat, maka seperti itulah balasannya. Intinya seperti itu. Jadi kalau mau disayangi Allah, jawabannya berkasih sayang dengan makhluk. Mau ditolong Allah, tolong hambanya. Mau didoakan, doakan saudaranya. Mau ditutup aibnya, tutup aib saudaranya. Perlakukan saudara kita sebagaimana kita senang untuk diperlakukan. Nah, mungkin cukup sekian. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa barakallahu fikum. Ilaikum minni atyabut tahiyya wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.